24 Oktober 1929, Black Thursday. Dalam waktu 6 jam saja, rakyat Amerika kehilangan 14 miliar dolar, jumlah yang bahkan lebih besar daripada nilai seluruh perekonomian Kanada saat itu. Sebanyak 13 juta lembar saham dijual secara panik. Saluran telepon tidak mampu menampung lonjakan panggilan. Komunikasi dengan bursa saham terputus sepenuhnya. Namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa kejatuhan ini bermula dari keputusan satu orang saja. Seorang pria yang oleh surat kabar dijuluki Sunshine Charlie, bankir paling populer di Amerika. Dialah Charles Mitchell. Ia adalah sosok yang memicu apa yang kini kita kenal sebagai depresi besar. 7 bulan sebelumnya, Charles Mitchell mengucapkan sebuah kalimat yang seharusnya menyelamatkan perekonomian Amerika. Namun alih-alih menyelamatkan, kata-kata itu justru menggerakkan mekanisme kehancuran finansial paling mengerikan dalam sejarah manusia. Depresi besar berlangsung selama 10 tahun dan mengubah kehidupan satu generasi penuh rakyat Amerika. 25 juta orang kehilangan pekerjaan, 1 dari setiap 4 warga. 5.000 bank tutup selamanya, membawa serta tabungan jutaan keluarga. 2 juta warga Amerika menjadi tunawisma. Keluarga-keluarga hidup di dalam kota kardus, di kota-kota tenda yang dengan getir dijuluki Hoover Fields. Angka bunuh diri meningkat hingga 30%. Di sebuah negara yang baru kemarin menganggap dirinya sebagai yang terkaya di dunia, orang-orang kini harus mengantre untuk mendapatkan roti gratis. Namun bagaimana semua ini bisa dimulai? Pada dekade 1920-an, Amerika sedang mengalami ledakan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. The Roaring Twenties, mobil Ford, radio di setiap rumah, klub jazz, gedung-gedung pencakar langit yang terus menjulang. Seolah-olah kemakmuran ini akan berlangsung selamanya. Dan pada saat itulah, seorang pria melangkah ke panggung sejarah. Pria yang akan mengubah mimpi kekayaan menjadi mimpi buruk bagi jutaan orang. Charles Edwin Mitchell lahir pada tahun 1877 dari keluarga petani di Massachusetts. Tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa anak petani sederhana ini kelak akan menjadi bankir paling berpengaruh di Amerika dan mengubah nasib seluruh bangsa. Pada tahun 1919, Mitchell memimpin National City Bank, bank terbesar di negara itu dengan aset senilai 2,7 miliar dolar. Jumlah ini lebih besar daripada anggaran sebagian besar negara di dunia pada masa itu. Namun bankir ambisius ini memiliki sebuah gagasan revolusioner yang akan mengubah segalanya. Sebelum Mitchell, saham hanyalah mainan kaum kaya. Hanya sekitar 500.000 orang Amerika, kurang dari 1% populasi yang memiliki saham. Rakyat biasa menyimpan uang mereka di bank atau membeli obligasi. Pasar saham adalah klub tertutup bagi kaum elit. Namun Mitchell melihat peluang besar di sana. Setiap orang Amerika seharusnya menjadi seorang kapitalis, katanya. Mengapa kekayaan hanya boleh dimiliki oleh orang-orang kaya? Pada tahun 1920, Mitchell mendirikan perusahaan anak bernama National City Company. Tugas perusahaan ini sederhana, menjual saham kepada rakyat biasa langsung di cabang-cabang bank. Ketika seseorang datang untuk membuka rekening tabungan, mereka juga ditawari kesempatan untuk berinvestasi dalam mimpi Amerika. Mitchell mengubah penjualan saham menjadi sebuah seni. Ia mempelajari setiap detail, psikologi penjualan, keserakahan manusia, dan impian orang-orang biasa. Para tenaga penjualnya ditempatkan di 69 cabang bank di seluruh negeri. Mereka bukan bankir yang membosankan. Mereka adalah para pedagang mimpi sejati, dilatih melalui program khusus ciptaan Mitchell. Iklan-iklan mereka bersifat revolusioner untuk zamannya. Iklan muncul di surat kabar. Jadi kaya hanya dengan berinvestasi $15 per bulan. Jadilah mitra American Telephone and Telegraph. Anak-anak Anda akan bangga pada Anda. Anda adalah seorang investor. Majalah-majalah memuat kisah sukses. Bagaimana seorang sekretaris dari Ohio menjadi kaya hanya dalam 2 tahun. Seorang sopir tram membeli rumahnya sendiri dari hasil dividen. Para tenaga penjual menggunakan trik-trik cerdas.
Mereka berkata kepada klien, Tuan Johnson, Anda tidak ingin bekerja untuk orang lain seumur hidup, bukan saham General Electric. Ini adalah kesempatan Anda untuk menjadi penguasa nasib Anda sendiri. Atau kepada yang lain, Nyonya Smith, suami Anda bekerja di Ford. Mengapa Anda tidak menjadi salah satu pemilik perusahaan itu? Kantor-kantor National City Company dihiasi poster-poster yang menampilkan keluarga bahagia dengan latar rumah-rumah besar. Berkat saham kami membeli rumah impian kami. Wajah-wajah ceria, mobil-mobil mahal, anak-anak yang tersenyum. Segalanya seolah berteriak, inilah hidup yang bisa Anda miliki. Namun kecerdikan sesungguhnya terletak pada skema kredit. Saham dapat dibeli dengan sistem margin. Cukup menyetor 10% dari uang sendiri, sementara sisanya dipinjam dari bank. Bayangkan Anda memiliki $100. Luka depresi besar membekas selama beberapa generasi. Perekonomian Amerika membutuhkan waktu 10 tahun untuk pulih sepenuhnya. Jutaan orang selamanya kehilangan kepercayaan pada pasar saham. Satu generasi penuh lebih memilih menyimpan uang di bawah kasur daripada mempercayakannya kepada bank. Dan hari ini, hampir 1 abad kemudian, sejarah kembali berulang dengan ketepatan yang mengerikan. 50 juta warga Amerika kini memperdagangkan saham melalui ponsel pintar. Volume pinjaman margin telah mencapai rekor $900 miliar. Aplikasi seperti Robinhood menjanjikan hal yang sama seperti yang pernah ditawarkan Mitchell. Jadikan semua orang investor. Tanpa komisi, berdagang layaknya profesional. Investasikan gaji Anda. Generasi baru kini menanamkan uang mereka pada mata uang kripto dan saham meme. Mereka meminjam uang melalui akun margin. Janji-janji uang mudah kembali terdengar. Pinjaman murah kembali tersedia. Mekanisme yang sama persis dengan yang diciptakan Mitchell hampir 100 tahun lalu. Rata-rata warga Amerika saat ini memiliki utang yang lebih besar daripada penghasilan 1 tahun mereka. Perdagangan margin telah kembali ke tingkat tahun 1929. Dan sekali lagi, jutaan orang percaya bahwa kali ini akan berbeda. Kisah Charles Mitchell adalah kisah tentang bagaimana niat baik bisa berujung pada bencana. Ia benar-benar ingin memberi orang-orang biasa kesempatan untuk menjadi kaya. Tetapi sistem yang ia bangun justru mengubah mimpi Amerika menjadi mimpi buruk bagi seperempat populasi negara itu. Setiap orang Amerika harus menjadi seorang kapitalis. Kata Mitchell pada tahun ke-1928, semua orang harus berinvestasi. Kata mereka hari ini, sejarah tidak pernah benar-benar berulang. Ketika Anda mendengar janji uang, mudah dan seruan untuk mendemokratisasi keuangan, ingatlah Sunshine Charlie dan tanyakan pada diri Anda, siapa yang sebenarnya akan diuntungkan? Jangan lupa subscribe dan like, masih akan ada banyak kisah seperti ini ke depannya. Penyitaan emas memungkinkan peningkatan jumlah uang beredar dan mengurangi deflasi, tetapi harganya sangat mahal. Pelanggaran terhadap hak dasar warga Amerika untuk memiliki logam mulia. Dalam waktu 1 bulan, rakyat Amerika menyerahkan lebih dari 3.600 ton emas. Jumlah yang melebihi cadangan emas Rusia dan Tiongkok saat ini jika digabungkan. Dan setahun kemudian, pemerintah menaikkan harga resmi emas dari $20 menjadi $35 per ounce, menghasilkan miliaran dolar keuntungan dari emas yang telah disita. Pada tahun 1935, bank itu menguasai pangsa pasar yang bahkan lebih besar daripada sebelum krisis. Mitchell sendiri menghabiskan sisa hidupnya dalam keterasingan relatif. Setelah persidangan, ia pindah ke Eropa dan bekerja sebagai konsultan bagi bank-bank kecil. Kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1940-an, ia mendirikan sebuah perusahaan investasi kecil. Sunshine Charlie menjadi seorang pria tua yang hanya dikenang sebagai simbol keserakahan era 1920. Charles Mitchell meninggal dunia pada tahun 1955 di usia 78 tahun tanpa pernah mengakui tanggung jawabnya atas terjadinya depresi besar. Bencana yang dipicu oleh Mitchell mengubah sistem keuangan Amerika untuk selamanya. Pada tahun 1933, Kongres meloloskan Undang-Undang Glass-Steagall yang memisahkan bank komersial dan bank investasi. Tujuannya sederhana, jangan pernah lagi membiarkan para bankir berjudi
dengan uang para penabung. Pada saat yang sama, Securities and Exchange Commission dibentuk untuk mengawasi pasar keuangan. Asuransi simpanan bank pun diberlakukan. Persyaratan ketat untuk perdagangan margin diperkenalkan. Amerika bersumpah bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Namun pemerintah juga mengambil langkah yang jauh lebih radikal. Pada April 1933, Presiden Roosevelt menandatangani sebuah perintah eksekutif yang mengguncang fondasi perekonomian Amerika. Warga negara dilarang memiliki emas secara pribadi. Seluruh rakyat Amerika diwajibkan menyerahkan koin dan batangan emas mereka kepada pemerintah dengan harga tetap. Ini adalah upaya putus asa untuk merebut kembali kendali atas sistem moneter. Selama masyarakat masih bisa menuntut emas sebagai penukar dolar, pemerintah tidak dapat mencetak uang untuk melawan depresi. Joseph Kennedy, ayah dari Presiden Amerika Serikat di masa depan, kemudian mengenang, "Ketika tukang semir sepatu mulai memberi saya saran saham, saya tahu saatnya telah tiba untuk menjual." Ketiga, para orang dalam mengetahui rencana sistem Federal Reserve. Bank sentral sedang bersiap menaikkan suku bunga yang akan membuat pinjaman margin semakin mahal dan berpotensi memicu penjualan massal. Para pemain besar mulai diam-diam mengambil keuntungan. Mereka menjual saham dalam porsi kecil agar tidak menjatuhkan pasar terlalu cepat. Namun memasuki bulan Oktober, kesabaran pun habis. Beberapa bank menerima informasi orang dalam bahwa Bank of England berencana menaikkan suku bunga yang secara otomatis akan memaksa Federal Reserve melakukan hal yang sama. Pada pagi hari tanggal 24 Oktober 1929, dana investasi terbesar di New York mengambil keputusan terkoordinasi. Saatnya keluar. Mereka mulai menjual saham dalam jumlah besar. Ratusan ribu lembar saham dilepas secara bersamaan. Harga mulai merangkak turun. Awalnya perlahan, lalu berubah menjadi longsoran. Menjelang tengah hari, kepanikan pecah. Dalam satu hari terjual rekor 13 juta lembar saham, 5 kali lipat dari volume normal. Para pialang tak mampu memproses pesanan. Sistem telepon kewalahan. Efek domino yang tanpa disadari telah diciptakan Mitchell melalui sistemnya pun mulai berjalan. Domino pertama, harga yang jatuh memaksa bank menuntut setoran tambahan dari investor margin. Domino kedua, masyarakat tidak memiliki uang untuk membayar setoran tambahan tersebut. Mereka terpaksa menjual saham yang semakin menjatuhkan harga. Domino ketiga, harga yang anjlok membuat saham tidak lagi layak dijadikan jaminan pinjaman baru. Bank berhenti memberi pinjaman dan pasar kehilangan likuiditas. Domino keempat, bank-bank yang terlalu banyak mengeluarkan pinjaman margin mulai bangkrut. Yang pertama tumbang adalah mereka yang meniru langkah Mitchell. Tanggal 29 Oktober, Black Tuesday, kehancuran terakhir. Dalam satu hari saja, rakyat Amerika kehilangan 14 miliar dolar. Jumlah yang lebih besar daripada seluruh biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat selama Perang Dunia Pertama. Di balik angka-angka kering itu, tersembunyi tragedi-tragedi manusia. Edward Hopkins, seorang montir dari Detroit, membeli saham Ford senilai 5.000 dolar, seluruh tabungan hidupnya. Pada bulan November, nilainya tinggal 200 dolar dan bank menuntut tambahan 3.000 dolar. Hopkins menggantung dirinya di garasi rumahnya. Mary Kay Field, seorang guru dari Ohio, menggadaikan rumah orang tuanya untuk membeli saham Radio Corporation. Setelah kehancuran pasar, bank menyita rumah tersebut. Sebuah keluarga dengan 3 generasi mendadak hidup di jalanan. Di New York, antrean tidak hanya terbentuk di depan bank, tetapi juga di atas jembatan. Angka bunuh diri mencapai rekor tertinggi. Jembatan Brooklyn menjadi simbol keputusasaan. Mereka yang baru kemarin menganggap diri mereka jutawan mengakhiri hidup mereka di sana. Lalu bagaimana dengan Mitchell? Pada tahun 1933, ia dipanggil menghadap Kongres. Senator Carter Glass bertanya, "Apakah Anda menganggap diri Anda bertanggung jawab atas kehancuran jutaan keluarga Amerika?" Mitchell menjawab, "Saya hanya ingin memberi orang kesempatan untuk menjadi kaya. Tidak ada yang memaksa mereka membeli saham." Namun keadilan akhirnya menyusul Sunshine Charlie. Pada tahun 1933, ia diadili atas penggelapan pajak sebesar 850.000 dolar. Ia dipaksa mengundurkan diri dalam kehinaan total.
Pria yang dulu disebut penyelamat pasar kini menjadi simbol keserakahan dan ketidakbertanggungjawaban. Masyarakat Amerika terbelah dalam menilai Mitchell. Surat kabar menulis tentangnya dengan nada berbeda. The New York Times menyebutnya sebagai arsitek bencana finansial dan pria yang mengubah mimpi Amerika menjadi mimpi buruk. Rakyat Amerika biasa membencinya sepenuh hati. Di jalan-jalan New York, ia dicemooh. Sebuah surat kabar di Detroit menulis, Charles Mitchell mencuri lebih banyak dari kami daripada perampok bank manapun dalam sejarah. Perampok hanya mengambil sekantong uang, tetapi Mitchell mengambil masa depan satu generasi penuh. Namun ada pula para pembelanya. Banyak pengusaha mengatakan Mitchell tidak pernah memaksa siapapun membeli saham. Masyarakat sendiri yang memilih keserakahan daripada kehati-hatian. Mantan koleganya mengklaim Charlie hanya kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Bankir manapun di posisinya akan melakukan hal yang sama. Adapun National City Bank secara paradoks tidak hanya bertahan dari krisis, tetapi justru menguat. Setelah pengunduran diri Mitchell, manajemen baru menutup seluruh operasi berisiko dan fokus pada simpanan serta pinjaman yang konservatif. Bank tersebut menerima dukungan pemerintah karena dianggap terlalu besar untuk dibiarkan jatuh. Lebih jauh lagi, runtuhnya para pesaing memungkinkan National City menyerap aset mereka dengan harga sangat murah. Anda membeli saham senilai $1.000. Jika nilainya naik 20%, Anda memperoleh $200. Uang Anda pun berlipat ganda. Para tenaga penjual menjelaskan ini dengan contoh-contoh sederhana. Lihat, Tuan Brown membeli saham Radio Corporation senilai $500 dengan modal hanya $50. Dalam 6 bulan, nilainya naik $150. Keuntungannya 300%, sementara uang Anda di bank hanya akan menghasilkan $15. Hasilnya melampaui semua perkiraan. Dari tahun 1925 hingga 1929, volume pinjaman untuk pembelian saham melonjak dari 2 miliar menjadi $8,5 miliar. Kenaikan sebesar 425% hanya dalam waktu 4 tahun. Jumlah warga Amerika yang memiliki saham meningkat dari 500.000 menjadi 10 juta orang. Seorang guru dari Ohio menggadaikan rumahnya demi membeli saham Radio Corporation. Seorang petani dari Kansas menjual ternaknya untuk membeli saham General Motors. Seorang montir dari Detroit menginvestasikan gaji 6 bulan untuk saham Ford. Semua orang percaya inilah kesempatan mereka untuk menjadi kaya, dan Mitchell menikmati puncak kejayaannya. Ia dijuluki jenius keuangan dan pendemokratis Wall Street. Pada tahun 1928, ia memperoleh penghasilan sebesar $1,2 juta, yang setara dengan $20 juta pada nilai uang saat ini. Majalah-majalah menulis tentangnya sebagai pria yang membuat setiap orang Amerika berpotensi menjadi jutawan. Namun Mitchell melangkah lebih jauh. Ia menciptakan investment trust, dana investasi yang membeli saham menggunakan uang pinjaman. Trust ini sendiri kemudian menjadi perusahaan terbuka, yang sahamnya kembali dibeli dengan kredit. Hasilnya adalah sebuah piramida utang yang dibangun di atas harapan bahwa harga saham akan terus naik selamanya. Pada musim semi 1929, bahkan para ekonom paling optimistis mulai merasa khawatir. Harga saham naik jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Sistem Federal Reserve membunyikan alarm. Pasar menjadi terlalu panas. Angka-angkanya mengerikan. Saham perusahaan-perusahaan besar diperdagangkan dengan harga hingga 15 kali laba tahunan mereka. Sebagai perbandingan, hari ini rasio seperti itu dianggap sebagai tanda gelembung spekulatif. Pada 6 Februari 1929, Sistem Federal Reserve mengeluarkan peringatan kepada bank-bank. Hentikan pemberian pinjaman untuk spekulasi di pasar saham. Bank sentral menuntut pembatasan pinjaman margin. Reaksi pasar terjadi seketika. Pada bulan Maret, harga saham mulai jatuh. Dalam beberapa hari, rakyat Amerika kehilangan miliaran dolar. Kepanikan pun meningkat, seolah-olah gelembung itu telah pecah. Namun kemudian pada 12 Maret 1929,
Charles Mitchell mengambil keputusan yang mengubah jalannya sejarah. Ia menggelar konferensi pers dan mengucapkan kata-kata yang akan dikenang sepanjang masa. National City Bank akan menyediakan seluruh likuiditas yang dibutuhkan pasar. Kami tidak akan membiarkan krisis yang tidak perlu terjadi. Dampaknya langsung terasa. Surat kabar terbit dengan tajuk utama, Sunshine Charlie menyelamatkan pasar. Harga saham bangkit kembali. Dalam waktu 1 minggu, pasar memulihkan seluruh kerugiannya dan mencetak rekor-rekor baru. Setelah pernyataan Mitchell, pasar memasuki fase terakhir dari kegilaan. Pada musim panas 1929, harga saham mencapai puncak tertinggi dalam sejarah. Indeks Dow Jones melonjak hingga 381 poin, sebuah rekor yang tidak akan terlampaui selama 25 tahun berikutnya. Dalam bulan-bulan terakhir sebelum kehancuran, 3 juta warga Amerika baru memasuki pasar saham. Para istri diam-diam menggadaikan perhiasan untuk membeli saham. Tukang semir sepatu memberi nasihat investasi. Bahkan anak-anak menghabiskan uang jajan mereka untuk membeli lembar saham. Mereka yang lebih awal masuk ke pasar merasa diri mereka jenius. Pegawai rendahan mendadak menjadi jutawan di atas kertas. Sopir pribadi membeli mansion. Para sekretaris membeli mantel bulu mahal. Amerika mabuk oleh ilusi kekayaan tanpa akhir. Namun di balik fasad kemakmuran itu, tersembunyi matematika kehancuran. Setiap $1 yang diinvestasikan di saham hanya ditopang oleh 10 sen uang nyata. Dengan penurunan harga sebesar 10% saja, investor margin kehilangan segalanya. Dengan penurunan 50%, mereka justru berutang kepada bank lebih besar dari penghasilan setahun penuh. Menjelang musim gugur 1929, para pemilik modal cerdas mulai merasa gelisah. Investor institusional besar, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan bank melihat tanda-tanda bahaya yang luput dari perhatian masyarakat biasa. Pertama, indikator ekonomi mulai memburuk. Produksi industri melambat, penjualan mobil menurun, pembangunan rumah baru berkurang, namun harga saham terus naik, seolah menolak realitas. Jurang antara pasar saham dan ekonomi nyata menjadi semakin kritis. Kedua, investor cerdas memahami matematika perdagangan margin jauh lebih baik daripada yang lain. Mereka tahu bahwa ketika 90% uang di pasar berasal dari dana pinjaman, penurunan sekecil apapun akan berubah menjadi bencana.